Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Lutfiati Makarim dari Perpusnas, Bu Retno dari LIPI ya sebagai moderator, kemudian teman-teman semua yang hadir di acara webinar ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional dan KMP ya yang sudah mensupport acara ini. Semoga ini berjalan lancar dan harapan saya sih bermanfaat. Ya, tema kali ini untuk knowledge sharing, menulis untuk perubahan. Ini sebuah pengalaman pribadi aja sih. Jadi pengalaman saya selama menulis, salah satunya yang saya fokuskan di dunia blog seperti yang tadi Bu Retno bilang, pustakawan nggak harus menulis yang berat-berat, tapi juga bisa menulis yang ya ringan, lucu, tapi ada manfaat lah, ada hikmah yang bisa kita bagi kepada pembaca gitu. Nah ini sebuah pengalaman pribadi, jadi bisa jadi nanti akan berbeda-beda dengan teman-teman yang lain juga ya. Nah ini outline-nya, kita lewat saja. Ya, berbicara mengenai perubahan, itu paling tidak kita akan mengenal 3 hal ya. Yang pertama adalah perubahan itu kan proses ya. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung hari ini kita melakukan sesuatu besok sudah berubah. Itu juga bisa, tapi tentu itu melewati proses gitu. Yang kedua biasanya bersifat jangka panjang. Boleh jangka pendek, tapi kita tentu harus ada visi ke depan. Perubahan apa yang ingin kita lakukan. Dan yang ketiga pastinya ada aktivitas ya. Mohon maaf, menyelang sedikit Mas Murad, Iya? suaranya putus-putus. Oh sebentar. Halo, iya, maaf. Dan yang ketiga adalah aktivitas ya. Jadi perubahan itu pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, dan itu merupakan suatu aktivitas yang harus kita lakukan setiap harinya gitu. Kedengaran ya Bu Retno ya? Ya, aktivitas apa? Nah, saya sendiri mempunyai kepercayaan bahwa untuk melakukan perubahan salah satunya adalah dengan cara menulis. Ya, dengan cara menulis. Nah, apa sih kenapa menulis gitu? Menulis itu salah satu simpul perubahan bagi saya itu. Dan pastinya kita harus punya dasar kenapa saya harus menulis. Saya mengklaster ada 5 hal ya. Jadi selama ini, selama perjalanan saya awal belajar menulis sampai sekarang itu saya ada 5 hal utama yang bagi saya ini sangat prinsipal banget gitu. Yang pertama jelas sebagai seorang muslim saya bersandar pada Al-Qur'an ya. Teman-teman pasti tahu Iqra dan surat ini menjadi dasar yang paling utama bagi saya. Dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan Universitas Islam Indonesia dikatakan bahwa kunci pengembangan ilmu pengetahuan itu ya baca dan baca tulis gitu. Kemudian yang kedua itu amal jariah. Teman-teman juga pasti tahu ya, kalau sudah berbicara amal jariah, maka salah satu hadis yang menjadi sandarannya adalah riwayat Muslim nomor 1631. Jadi seseorang ketika meninggal dunia itu ada 3 yang terputus amalnya, kecuali 3 hal ya. Di antaranya sedekah jariah. Nah, tulisan itu salah satu bagi saya itu adalah sedekah jariah. Selain dari ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh ya. Kemudian manusia bermanfaat. Ini salah satu cita-cita juga pastinya. Mungkin bukan hanya saya, teman-teman juga semua gitu, menjadi manusia yang bermanfaat. Dan ini sandarannya juga jelas ya. Jadi dari mungkin riwayat hadis Ahmad ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, manusia pelupa ini jelas ya. Saya sendiri sebagai pribadi manusia yang sering lupa, kalau tidak menuliskan sesuatu ya akan hilang begitu saja gitu. Dan ini sangat disayangkan kalau tidak saya tulis. Peradaban ini sangat jelas juga. Bangsa yang maju atau yang beradab itu salah satunya ditandai dengan dokumentasi atau karya tulisan yang ada di negara tersebut.
Salah satunya adalah warisan ilmu pengetahuan dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Itu salah satunya dari tulisan. Bahkan saya mengenal misalnya sejarah, apapun itu pasti dari tulisan. Nah, yang terakhir, pekerjaan. Nah, menulis itu bagi sebagian orang mungkin ada yang pekerjaan utama, tapi bagi saya bisa jadi utama, tapi bagi saya sendiri adalah sampingan. Sampingan kenapa? Untuk nanti dijelaskan ada kaitannya dengan perubahan. Nah, itu 5 itu yang saya jadikan dasar sehingga saya alhamdulillah masih konsisten, masih terus melakukan dari mulai belajar sampai hingga sekarang ya. Dari mulai belajar itu katakanlah mulai 2007 lah ya sampai sekarang. Nah, arah perubahan apa yang ingin saya capai? Nah, saya sendiri ada 3 hal ya. Jadi perubahan dari kegiatan menulis itu dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Ini jelas berkaitan dengan informasi dan pengetahuan. Kita akan sebagai contoh misalnya sekarang COVID-19 atau new normal lah yang sekarang lagi mulai menjadi perbincangan. Pada awalnya mungkin saya sedikit tahu tentang new normal, tapi ketika saya akan menulis tentang itu, saya harus banyak membaca, melihat, compare, akhirnya tahu gitu. Jadi ada penambahan pengetahuan, ada penambahan informasi. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Saya pengen tahu sejarah juga, ada penambahan juga. Jadi dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi lalu kemudian saya tuliskan itu, akhirnya saya menjadi tahu. Kemudian untuk sendiri dan pembaca, ini maksudnya untuk sendiri dan pembaca, ini maksudnya gini. Ketika saya melakukan aktivitas menulis, ketika untuk diri sendiri itu saya selalu membaca tulisan saya sendiri berulang-ulang untuk sesuatu hal yang memang bagi saya ini penting. Misalnya ketika saya menulis hasil khotbah Jumat, kan saya selalu menulis misalnya ada khotbah Jumat, biasanya saya catat poin-poinnya lalu saya kembangkan. Nah, ketika sudah sebulan kemudian saya tulis, itu buat introspeksi diri, buat evaluasi juga. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Jadi untuk diri sendiri. Bagi pembaca mungkin saya mengharapkan ada inspirasi, ada hikmah. Jadi setiap pembaca yang membaca tulisan itu, harapan saya sih membawa hal yang positif, membawa semangat tersendiri gitu. Ada orang jadi ada perubahan mindset lah ujung-ujungnya sih. Ada perubahan pola pikir. Ini sama ya dengan sebelumnya juga. Dan yang terakhir ini, arah perubahan penambahan penghasilan. Ini yang paling penting nih. Saya tidak menampik akan hal itu. Saya butuh penghasilan yang lebih dan salah satunya dengan kegiatan menulis. Nah, menulis ini alhamdulillah tidak hanya rutin 3 bulan atau 4 bulan sekali, tapi bisa sebulan sekali lah minimal. Nah, kalau kita berbicara menulis, secara general mungkin kita akan ada banyak manfaat gitu ya. Nah, saya mengklaster biar lebih mudah, itu ada 5 hal aja. Jadi dari aspek agama, kesehatan, sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi. Kalau dari agama mungkin cocok untuk yang berdakwah gitu. Menulis itu salah satu cara yang paling menarik juga. Selain sekarang ada video juga ya. Kemudian kesehatan, mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman semua yang pernah baca buku Habibie Ainun juga, itu kan salah satu bagaimana Prof. B.J. Habibie itu menuangkan tulisannya untuk kesehatan mental gitu. Dia merasa plong setelah menulis. Kemudian untuk sisi sosial juga tentu ada banyak pertemanan dari kolaborasi dari menulis juga. Kemudian pendidikan jelas ini sangat sekali ya, karena di dunia pendidikan tidak terlepas dari baca dan tulis menulis. Politik apalagi sekarang menulis opini, kemungkinan juga para buzzer juga ada ya yang menulis tentang hal itu, juga banyak juga yang dibayar seperti itu. Nah, ekonomi yang paling ringan bagi saya sendiri adalah untuk penghasilan itu, walaupun banyak di luar itu ya. Nah, kalau bicara menulis itu juga ada 3 hal, ini prinsip saya nih. Jadi menulis itu bukan bakat, itu yang pertama harus saya selalu omongkan ke teman-teman dekat saya juga. Jadi menulis itu bukan bakat. Bahkan seorang penulis terkenal seperti J.K. Rowling aja mengatakan demikian. Dia merasa berbakat. Bahkan hingga bisa menulis banyak novel ya, terutama Harry Potter. Kemudian almarhum Henowo ya juga mengatakan seperti itu. Dia bukan bakat. Bakat itu akan lebih mempercepat saja gitu. Ketika orang punya bakat menulis, terus dia latihan menulis, itu akan lebih cepat bisa menulisnya. Tapi bagi yang
terbiasa yang di luar itu ya, dia akan secara latihan terus menerus itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga. Jadi itu bukan bakat. Yang kedua, runtuhkan mental block. Ini banyak, nggak percaya diri lah, pikiran-pikiran negatif lah, takut dibully lah, komentar negatif pokoknya. Ini salah satu yang sering kita terkungkung di situ. Nah, kemudian yang ketiga ini udah jelas nih, ini harga mati. Latihan, latihan, dan latihan. Udah, nggak ada kata kunci lain. Kalau nggak latihan, kalaupun kita sering ikut seminar kepenulisan, tapi tanpa latihan itu percuma. Latihan, latihan, dan latihan. Itu saja 3 kata kuncinya. Mas Murad, mohon maaf, jaringan sepertinya suaranya putus-putus. Putus ya? Ya. Oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi bisa menulis 3 hal. Lancar ya Bu Retno ya? Ya. Ya, sedikit saya... Tidak saya ingatkan lagi ya. Ya. Putus-putus. Ya, oke. Jadi prinsip saya yang pertama bukan bakat, runtuhkan mental block. Mental block itu sesuatu yang menghambat kita untuk maju ya, misalnya pikiran negatif ya. Kemudian latihan, latihan, dan latihan. Itu untuk bisa menulis itu 3 itu hal penting yang harus dipegang. Nah, tradisi menulis sebenarnya sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu gitu, dari mulai mungkin bangsa Sumeria, Mesir, walaupun dilakukan di media yang berbeda gitu. Misalnya di tembok, di tanah liat, sampai ke sini ditemukan abjad modern oleh bangsa yang sudah di Venesia ya. Nah, itu sampai ditemukan mesin percetakan Gutenberg, dan sekarang era komputer yang tadinya nggak online, sekarang sudah terkoneksi internet. Jadi dunia tulis menulis itu sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu, dan hanya media yang berubah. Nah, menulis zaman now, mungkin istilah ini pernah kita dengar ya, sebelum era COVID, zaman now, anak zaman now. Nah, menulis zaman now itu biasanya ada 2. Diterbitkan secara daring, formatnya digital, entah itu teks, gambar, audio maupun video. Jadi bisa ditulis di website, di forum, di jurnal sekarang ya, dan bahkan blog. Nah, yang saya hijaukan ini blog, ini nanti yang akan saya berbagi pengalaman ini. Kemudian e-book ya, dengan formatnya PDF, IPA, HTML, dan lain-lain. Kemudian apps, mungkin ibu apa juga pernah mengunduh ya di smartphone-nya. Ada e-book gratis juga di apps-nya ya, apps Android atau yang lainnya juga. Kemudian medsos, ini jelas ya, dari WA juga, WhatsApp. Tiap hari kayaknya saya dapat tuh tulisan-tulisan, walaupun nggak tahu itu walaupun hanya tulisan orang lain kemudian di-share juga nggak masalah, tapi sekali-kali menulis sendiri juga akan lebih baik. Kemudian Facebook di note-nya itu, bahkan sekarang di YouTube banyak yang mungkin tidak sadar, mungkin di YouTube, iya di YouTube. Jadi banyak yang bisa tulisan dialih mediakan ke audio gitu. Taruhlah seperti YouTube-nya Bapak Mardigo Bowie gitu. Itu sebenarnya kan menulis dia, mungkin nulis skripnya dulu, kemudian dialihkan. Bahkan di YouTube itu sekarang saya sering menemukan hal semacam itu. Nah, fokus saya selain menulis buku cetak, artikel buletin, di salah satu saya juga pernah di Perpustakaan Nasional tuh ya, Warta Perpusnas. Itu kalau teman-teman yang ingin mengirimkan, monggo di Warta Perpusnas. Tahun itu kalau nggak salah 2 kali artikel populer. Kemudian makalah, paper. Ada satu yang saya fokuskan di sini dari mulai tahun 2007 sampai sekarang, yaitu nulis di blog ini. Nah, ini yang akan saya bagi pengalaman buat teman-teman semua ya. Mungkin sekarang udah nggak zamannya blog, sekarang zamannya YouTube. Itu format yang berbeda, itu video, sekarang blog ya. Blog memang pada eranya pernah menjadi primadona ya, walaupun sekarang sudah agak sedikit penurunan, tapi tradisi menulisnya tetap akan ada. Nah, kenapa sih blog? Nah, pengalaman saya, yang pertama jangkauannya luas ya, jadi jelas ini tidak dibatasi ruang dan waktu, kemudian mudah diakses juga, jadi teman-teman bisa mengakses dari smartphone, dari desktop, bahkan misalnya dari di tempat yang agak sulit, misalnya lagi jalan atau lagi jalan-jalan di mana, dan mudah dimanfaatkan ya pastinya. Kemudian ada statistik pembaca, ini yang sangat saya bikin menarik nih. Kenapa ada statistik pembaca? Jadi setiap hari saya bisa memantau nih tulisan apa yang sering dibaca sama pembaca saya di internet ini. Kata kuncinya juga bisa kelihatan. Oh, ternyata misalnya yang sering ini tentang perilaku informasi, atau yang sangat banyak dicari misalnya perpustakaan desa, dan siapa saja yang membaca hari itu bisa kelihatan. Jadi ada statistiknya. Jadi
tinggal dipasang itu sudah ada gitu statistiknya. Dan terakhir multifungsi, mungkin teman-teman tahu ya kalau ada pernah pisau Swiss Army itu kan pisaunya itu multifungsi banget. Dulu waktu saya SMP itu ada temen yang punya itu, saya kagum banget, wah keren banget nih pisau ya, bisa buat ada yang buat gunting kukunya, ada yang tajam, ada yang bergerigi, jadi bener-bener itu pisau multifungsi. Nah, saya menganalogikan seperti itu, di blog juga sama seperti itu. Nah, ini yang akan saya coba lihat satu persatu, multifungsinya itu apa aja gitu. Nah, ya Suaranya seperti lagi nih. ya, oke. Ya, ini yang akan saya lihat. Jadi multifungsinya itu apa aja. Jadi saya membagi menjadi 5 hal ya. Jadi pengalaman saya ini, yang pertama personal branding, kemudian untuk latihan menulis. Jadi ketika saya menulis di blog itu, jelas ini sebagai latihan saya dari 2007 sampai sekarang pun saya masih dilakukan ya. Kemudian dokumentasi, lapak dan jejaring akan saya lihat seperti apa ya. Nah, petanya seperti ini kira-kira ya. Semoga kelihatan ini ya. Jadi personal branding itu seperti apa. Jadi kemudian dokumentasi seperti apa, jejaring nanti saya satu-satu ya. Latihan menulis juga seperti apa, lalu lapak juga seperti apa ya. Nanti teman-teman mungkin sudah ada yang pernah melakukan ya beberapa. Oke, kita lihat satu persatu. Personal branding, menyoal personal branding di KMP juga pernah menulis ya buku personal branding, buku antologi juga. Kalau nggak salah ya, udah pernah ya. Nah, itu tidak hanya memfokuskan pada kepopuleran, ingin terkenal, bukan itu. Pengen dikenal seperti apa, bukan. Tapi ada unsur yang lain, nilai-nilai apa, perjuangan apa, keterampilan atau skill apa yang ingin kita tulis di blog itu gitu. Dan pada akhirnya di situ akan terlihat gitu. Ada dokumentasi atau riwayat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sehingga ini akan membentuk suatu penilaian tersendiri bagi si pembacanya itu. Nah, saya sendiri nih dari awal saya selalu fokus di dunia pustakawan dan blognya gitu, menulisnya gitu. Dari mulai ini, pertama ini saya pernah di Perpustakaan Umum Jogja ya, Pustakawan Blogger untuk pengembangan profesi dan passive income. Saya selalu kaitkan dengan blog dan pustakawan pengembangan profesi. Kemudian 3-in-1 marketing ini di waktu bersama Mas Mursid di Dinas Koperasi UMKM-nya ya. Kemudian motivasi ngeblog juga masih tentang itu. Saya ini di Sekolah Muhammadiyah Jogja ya, SMA MUI. Kemudian menulis kreatif zaman now di Perpustakaan Nasional. Nah, ini menulis perubahan ini sebenarnya tulisan saya presentasi saya waktu di kantor saya sendiri untuk berbagi pengetahuan tentang suatu perubahan, agen perubahan ya. Salah satunya saya tentang menulis. Kemudian mudah menulis artikel dan opini juga. Selalu saya kaitkan dengan itu. Itu yang selalu saya perjuangkan dari 2007 sampai sekarang. Saya selalu ceritakan bahwa perjuangan saya menulis di blog itu nilai-nilai apa yang ingin saya sampaikan, perjuangannya, keterampilannya, apa skillnya gitu. Kemudian latihan menulis, mungkin teman-teman sudah hafal ya, 5W 1H itu versi wartawan lah. Jadi saya tidak akan membahas detail tentang itu. Kemudian menulis apa adanya, ini salah satu yang saya lakukan dari 2007 sampai sekarang. Menulis apa adanya itu latihan yang benar-benar manjur ya. Ketika saya duduk di ruang tamu nih misalnya, saya akan menulis ketika beli sofa itu dulu harganya berapa, belinya di mana, kenapa saya memilih itu. Saya tulis aja biar tidak kaku, menulis apa adanya. Lalu kemudian ATM ini, amati tiru modifikasi ini mungkin sangat hafal sekali. Saya dapat ini dari dunia bisnis ya. Tapi ini bukan berarti kontennya, bukan. Tapi mungkin cara kepenulisannya, gaya bahasanya dan lain sebagainya. Lalu 1 jam atau 1 hari 1 paragraf. Saya lakukan itu biasanya. 1 hari saya nulis, kalau mentok ya sudah, besok lanjutin 1 paragraf lagi, besok lagi 1 paragraf lagi, atau per jam 1 paragraf saya simpan dalam draft gitu. Lama-lama ternyata nggak terasa. Itu salah satu metode latihan aja. Kemudian 3 kata juga ya. Itu ada di bukunya salah satu bukunya Mas Mursid juga. Jadi tentukan 3 kata lalu kita rangkai. Nah, sebenarnya itu pelajaran bahasa Indonesia waktu kita SMP atau SD ya. Sering ditunjuk sama guru-guru itu. Coba kamu bikin kalimat misalnya perusahaan sekolah, nanti kita bikin. Nah, salah satu itu juga berkaitan ya. Kemudian 3GP. Nah, apa itu 3GP? Ini bukan format video. Jadi 3GP itu, ini saya pernah tulis di HIPI juga ya. Jadi 3GP itu metode latihan menulis. Yang pertama 3G, 3 gerakan gitu. Jadi menjadi pendengar. Jadi kita mungkin mendengar teman-teman ya kita tulis aja. Tapi nggak yang positifnya aja. Kemudian menjadi penanya. Nah, ini yang saya lakukan biasanya, saya selalu bertanya, saya catat.
Dan yang terakhir itu pecinta, jadi menulis sesuatu yang saya suka saja. Kalau misal di luar yang tidak saya suka, ya itu akan sulit bagi saya. Makanya saya harus menulis sesuai yang saya senangi. Nah, kemudian dokumentasi. Oke, dokumentasi itu padahal di blog itu kan sebenarnya proses dokumentasi, tapi saya melakukan dokumentasi kuadrat. Jadi ketika saya menulis ternyata nggak sengaja juga saya membuat katakanlah buku-buku yang memang saya ambil dari blog itu terus saya kembangkan lagi gitu dan diterbitkan. Nah, tapi kayak yang ini contoh sebelumnya yang saya terbitkan di Andi Publisher itu di penerbit mayor, itu saya sebenarnya latihan dulu di blog. Nah, setelah 1 tahun kemudian saya membuat tulisan, saya kirimkan naskahnya dan alhamdulillah diterima. Jadi latihan dulu dari blog itu, latihan tentang menulis. Waktu itu saya senang memang dunia komputer ya. Jadi saya menulis tentang itu. Kemudian yang dari blog juga sama saya. Kenapa saya dari blog itu perlu didokumentasikan? Di blog itu kan tidak selamanya juga ada, bisa jadi hilang juga. Jadi ketika saya dokumentasikan, itu paling tidak ada di koleksi deposit. Nah, tadi Bu Lutfiatul Makarim sudah menyinggung ya. Kalau bisa nanti dimasukkan ISBN, diproses, nanti biar ada di koleksi depositnya. Nah, saya melakukan itu gitu. Termasuk yang terakhir nih, yang terakhir udah saya share tahun 2018, Dua Dunia Sirama. Ini juga masih tentang dunia pustakawan dan blog. Dan ini saya biasa share gratis saja. Dan next masih tanda tanya ya, masih ada tapi nanti belum. Nah, dengan KMP saya alhamdulillah juga, terima kasih KMP menjadi ruang saya juga untuk menulis juga, terutama dalam khusus tema pustakawan ya. Salah satunya 2 ini. Tapi jujur saya awalnya kenal KMP dari Mas Mursid, waktu itu dari blog juga sih. Saya tanya-nanya dari blog, ternyata yaitu pertemanan, akhirnya berlanjut saya berkunjung. Nah, terus dia ngasih tahu ada KMP, ya udah saya ikut pustakawan dan pembakaran buku. Saya ikut itu buku yang pertama, kemudian yang terakhir juga literasi dan pustakawan era 4.0 itu. Nah, tabungan ide jelas bagi saya blog itu sebuah tabungan ide ya. Jadi ketika saya menulis itu biasanya saya akan lihat-lihat lagi dan saya kembangkan lagi. Misalnya ketika saya mau mengirim ke KMP nih, ada temanya ini. Nah, saya lihat blog-blog saya dulu, saya pernah bahas apa ya, nanti saya kembangkan lagi seperti apa. Tentunya pasti yang berbeda. Kemudian repository pribadi ini jelas ya, saya pernah menulis karya ilmiah, saya kumpulkan di situ juga menjadi jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi lewat satu official itu udah menarik gitu. Nah, referensi itu layanan cepat kalau di pustakanya. Tapi bagi saya referensi di blog itu ketika ada teman, Mas bagaimana caranya membuat clipping ya, biasanya kebetulan saya pernah nulis clipping misalnya, ya udah saya share aja. Dan itu kebanyakan ada. Saya nulis, nih baca bukunya, baca tulisan saya tentang clipping. Misalnya, Mas bagaimana tentang menulis ini. Nah, saya pernah menulis ini, ya saya share juga. Nah, sebagai referensi aja. Jadi saya cepat gitu ngasih tahu, nih share aja entah lewat WA atau Facebook. Nah, ini yang perubahan ekonomi ya. Jadi untuk penghasilan lapak. Mungkin teman-teman juga pernah mungkin mengalaminya juga ya. Jadi bagi saya lapak ini di blog saya itu saya banyak tulisan dari 2007 sampai sekarang. Nah, lapak ini kan sebenarnya ada iklan lah. Iklannya itu ada yang sendiri dan pihak ketiga. Dan yang sendiri itu biasanya saya kalau mungkin teman-teman ada pernah dengar istilah copywriting atau istilah apa ya, salesman text gitu ya. Jadi kita menulis sesuai pengalaman seolah-olah bukan kayak tidak menjual, tapi sebenarnya menjual produk. Nah, saya sering melakukan itu dan alhamdulillah berjalan. Walaupun kadang-kadang produknya agak susah, ya udah akhirnya ganti lagi. Itu salah satu pengalaman saja ya. Kemudian banner iklan sendiri saya buat, taruh aja ditulis di blog, nanti di-linkkan banner iklan gitu ya. Nah, itu yang sendiri. Kalau yang pihak ketiga itu ada banyak ya. Kayak misalnya content placement itu saya sering dapat email untuk menaruh tulisan di blog saya, nanti biasanya dikasih misalnya 250.000 atau 300, di-linkkan ke si pemesan itu. Misalnya biasanya ya kalau dulu tuh tentang wisata, tapi sekarang udah jarang wisata, ada COVID, jadi sekarang banyak kan obat-obatan misalnya. Ada itu yang ngubungin, sampai sekarang pun masih ada, tapi biasanya saya selektif juga sih, karena artikelnya biasanya saya tulis sendiri dan saya pilih. Nah, ini mungkin yang sering yang sampai sekarang masih ada, Google AdSense. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Google AdSense itu program periklanan milik dari Google, dan saya gunakan itu dari tahun 2007 sampai sekarang, dan alhamdulillah setiap bulan masih memperoleh sampai sekarang juga. Dan salah satu perubahan untuk ekonomi juga ini. Nanti lebih detailnya bisa dilihat nanti Google, kalau untuk Google AdSense di google.com/adsense juga bisa di situ. Nah, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Nah, ini contohnya aja ya. Ini yang versi smartphone. Ada iklannya di atas itu misalnya. Nah, nanti iklannya itu sesuai dengan tulisan kita gitu.
Nah, di jejaring itu jelas ya. Di jejaring itu kan ada kolaborasi, pertemanan, komunitas juga. Saya banyak di kampung juga sampai membentuk komunitas blogger yang khusus untuk perekonomian desa gitu. Sampai sekarang pun masih ada, alhamdulillah. Terus pertemanan jelas ya, saya dari ngeblog tahun 2007 sampai sekarang banyak teman dari ngeblog. Kolaborasi juga iya, dan wawancara udah pasti ya. Sekarang yang di Pustakaan Blogger itu saya juga kadang-kadang mewawancarai teman-teman penulis. Salah satunya orang-orang KMP ini sudah ada ya, kayak Mbak Trianingsih, terus Mas Wahid ya, Mas Wahid. Jadi ya senang aja dengan dunia jejaring. Ini dari ngeblog itu saya banyak jejaring lah. Nah, kesimpulan bagi saya ini ya, saya percaya setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk melakukan perubahan. Saya sendiri salah satunya dengan menulis. Teman-teman pasti ada cara yang lain, tapi bagi saya adalah menulis. Nah, perubahan itu mulai dari tidak tahu menjadi tahu, pengetahuan saya sendiri ya, informasi. Kemudian perubahan mindset itu ya, mindset. Kemudian perubahan untuk saya sendiri, introspeksi, evaluasi dari tulisan saya sendiri ya, untuk mungkin mengambil hikmah dari tulisan juga yang setelah saya tulis. Kemudian yang terakhir adalah perubahan ekonomi ya. Saya harus mendapatkan penghasilan dari ini setiap bulannya misalnya. Ya memang saya dapat dari royalti buku juga masih ada kadang-kadang, tapi yang setiap bulan. Kalau royalti 6 bulan, oke. Kalau buku kalau yang blog ya setiap bulan masih ada. Oke, sekarang saya yang terakhir nih sebelum saya tutup, lalu lantas apa praktek di perpustakaan sendiri dengan melakukan kegiatan menulis yang saya gunakan blog ini dari latihan sampai sekarang? Ya, saya belum lama ini membantu misalnya membuat lomba blog atau vlog di pengawas ketenagakerjaan di tempat saya. Jadi ada unit kerja lain, misalnya bagian humas, saya diundang untuk membantu itu. Kemudian menulis blog berita udah pasti ya, perpustakaan Bapeten, walau sekarang udah ada pembahasan di internal saya sendiri karena harus nggak ada subdomain untuk kantor saya, jadi harus semua lewat humas gitu. Jadi akhirnya saya harus bukan publish sendiri langsung di perpustakaannya, tapi harus melalui itu dulu. Jadi harus, misalnya kayak saya punya channel YouTube Perpustakaan Bapeten, nah itu nggak boleh, harus pakai cukup Bapeten saja. Jadi setiap unit dijadiin satu. Nah, kemudian membantu pemustakaan udah pasti ya. Jadi saya pernah juga sering ya di pemustakaan yang datang, dia pengen menulis berbagi pengalaman tentang pengawasan ketenagakerjaan dengan yang populer gitu, biar bisa diterima di masyarakat. Dengan menggunakan blog juga ya, sampai sekarang masih gitu ya. Dan salah satu yang paling sekarang saya iniin program knowledge management yang sekarang sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahunan lah. Nah, salah satu naskah yang saya bantu ini Nuklir dan Saya, Nuklir Nuklir, termasuk Glossarium ini, terus buku Saku Reaktor Nuklir. Ini buku-buku ini sebenarnya pengalaman saya di dunia menulis yang saya aplikasikan dari latihan menulis di blog itu, di blog. Dan buku-buku ini kan buku-buku yang populer. Jadi kebetulan di kantor saya kan ada yang pensiun. Jadi setiap pensiun saya ambil touch it knowledge-nya menjadi eksplisit, dituliskan. Tapi ditulis dalam bentuk yang lebih populer, renyah gitu. Jadi orang umum membaca pun jadi masuk gitu. Nah, ini salah satu yang saya praktekkan di perpustakaan sendiri. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.